Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini saya akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin Muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Asyu'ara. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Udah. Itu beberapa ayat penguat saja. Langsung ke ini. Hadisnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian putih, berambut hitam perak, berambut hitam pekat. Bekas jalannya tidak terlihat dan tidak seorang pun di antara kami mengenalinya. Ia duduk menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji ke Baitullah jika memenuhi syaratnya." Ia berkata, "Engkau benar." Kami keheranan karenanya. Dia bertanya, namun membenarkannya. Lebih lanjut, ia berkata, "Sekarang terangkanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta kamu beriman kepada baik dan jeleknya takdir." Ia berkata, "Engkau benar." Selanjutnya, terangkan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, "Yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ketahuilah bahwa Dia selalu melihatmu." Orang itu kembali bertanya, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya." Orang itu berkata lagi, "Kalau begitu, beritahukanlah tanda-tanda hari kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yaitu apabila budak wanita melahirkan bayi wanita yang akan menjadi majikannya, dan kamu akan melihat orang yang asalnya tidak bersandal, telanjang, papa, penggembala kambing, menjadi orang-orang yang saling berlomba meninggikan bangunan rumahnya. Kemudian orang itu berlalu." Kami terdiam beberapa saat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, "Dia adalah Jibril. Ia datang untuk mengajari kalian tentang agama Islam."
Hadis riwayat Muslim. Insya Allah ya, di masa Rasulullah itu para sahabat beberapa kali sampai punya momentum langsung bertemu dengan malaikat. Tapi menyerupai manusia. Ya, ya. Tapi itu sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilakukan di zaman sekarang. Lanjut deh. Dari Abu Dzar bin Jundah dan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah, di mana saja kamu berada, tutupkanlah keburukan itu dengan amal kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu ketika aku berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, niscaya Ia akan menjaga dirimu. Allah selalu Pelan-pelan. Jagalah Allah, niscaya Ia akan Ditunjuk menjaga orang. dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah padamu. Telah diangkatkan pena dan telah keringlah lembaran-lembaran itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat selain Tirmidzi dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Peliharalah Allah, niscaya kamu akan menemuinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengingatmu di waktu susahmu. Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang seharusnya luput mengenaimu, tentulah sesuatu itu tidak akan mengenaimu. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu disertai kesabaran. Kesenangan itu ada kesudahan, dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan." Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan kalian lebih kecil daripada rambut. Padahal pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan semacam itu kami anggap termasuk dosa-dosa yang merusak agama." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala yaitu apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini apa? Ya. Ini panca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Tarik. ia mendengarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ada 3 orang Bani Israel yang mempunyai penyakit belang, buta dan buta. Menarik ya. Kemudian Allah hendak menguji mereka, maka Allah mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada si belang dan bertanya, 'Apakah yang paling kamu inginkan?' Si belang menjawab, 'Aku menginginkan paras yang tampan dan kulit yang bagus.'
Aku ingin penyakitku hilang, sebab itu yang menjadikan orang-orang jijik melihat. Malaikat itu kemudian mengusap si belang, maka hilanglah penyakit yang menjijikannya. Ia juga diberi paras yang tampan dan kulit yang bagus. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Si belang menjawab, unta. Ada yang mengatakan sapi. Kemudian ia diberi unta yang sedang hamil 10 bulan. Dan malaikat tadi bertanya, semoga Allah memberi berkah atas rahmat yang kamu terima. Kemudian malaikat mendatangi si buta dan bertanya, apakah yang paling kamu inginkan? Si buta menjawab, rambut yang rapi dan hilangnya penyakitku yang menyebabkan orang-orang jijik kepadaku. Malaikat itu lalu mengusap si buta dan hilanglah penyakitnya, serta tumbuhlah rambut yang rapi. Malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling kamu senangi? Si buta menjawab, sapi. Malaikat pun memberinya sapi yang sedang hamil, dan ia berkata, semoga Allah memberi berkah atas rahmat yang kamu terima. Selanjutnya malaikat itu mendatangi si buta dan bertanya, apakah yang paling kamu inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang. Malaikat itu lantas mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Si buta menjawab, kambing. Kemudian ia diberi kambing yang sedang hamil. Beberapa tahun kemudian unta, sapi, dan kambing berkembang biak, dan akhirnya unta itu memenuhi suatu lapangan. Demikian pula dengan sapi dan kambing. Kemudian malaikat tadi datang kepada si belang dengan menyerupai orang yang berpenyakit belang, seperti keadaan si belang waktu itu, dan berkata, aku adalah orang miskin yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan. Sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan kepadaku kecuali Allah. Aku harap kamu mau memberi pertolongan. Aku benar-benar meminta pertolongan kepadamu demi Zat yang telah memberi kamu paras yang tampan dan kulit yang halus serta harta kekayaan. Dan aku meminta seekor unta untuk bekal di dalam melanjutkan perjalananku. Si belang berkata, hak-hak yang harus aku berikan masih banyak. Aku tidak bisa membekali apa-apa. Malaikat itu berkata, kalau tidak salah aku kenal dengan kamu. Bukankah kamu dulu orang yang berpenyakit belang sehingga orang-orang lain merasa jijik kepadamu? Bukankah kamu dulu orang yang miskin kemudian Allah memberikan rahmat kepadamu? Si belang berkata, harta kekayaanku ini adalah dari nenek moyang. Malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula. Kemudian malaikat itu datang kepada si buta seperti keadaan si buta waktu itu, dan berkata seperti yang dikatakan pada si belang. Si buta juga menjawab seperti jawaban si belang. Kemudian malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan seperti semula. Malaikat tadi terus ke tempat si buta dengan menyerupai orang yang buta seperti keadaan si buta waktu itu, dan berkata, aku adalah orang miskin yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan, dan sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan kepadaku kecuali Allah. Kuharap mudah-mudahan kamu mau memberi pertolongan. Ku benar-benar minta pertolongan kepadamu demi Zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, dan aku minta 1 ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalananku. Si buta berkata, aku dahulu adalah orang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang kamu inginkan, dan tinggalkanlah apa yang kamu senangi. Demi Allah, sekarang aku tidak akan memberatkan sesuatu kepadamu yang kamu ambil karena Allah yang Maha Agung. Malaikat itu berkata, peliharalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu hanyalah diuji, dan Allah benar-benar ridho kepadamu, dan Allah telah memurkai kedua-duamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, terima kasih Nabil.
Oh Belum ini kurang kuat. ya. Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang-orang yang kerdil atau orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya namun ia mengharapkan berbagai harapan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kesempurnaan Islam seseorang apabila ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dari Umar radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang suami tidak akan ditanya mengapa ia memukuli istrinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sadaqallahul adzim. Wasadaqallahu Rasul karim. Yang terakhirnya Yang terakhir maksudnya? Seorang suami tidak akan ditanya ketika istrinya kalau dia memukuli istrinya. Langsung dipukul ganti sama malaikat. Artinya itu haknya suami. Kalau itu dilakukan dalam rangka mendidik istrinya. Tapi kalau itu dilakukan karena kesewenang-wenangan, nah ini namanya dolim. Ya, baik. Apa yang bisa kalian dapat dari hadis-hadis yang dibaca di Nabi? Apa, Bin? Kita harus Saya hanya mengingatkan begini. Menarik nggak hadis-hadis tadi? Menarik. Kenapa nggak dibaca selama ini? Dibaca. Banyak sekali itu kalau kamu meluangkan sedikit waktu saja gitu di sela-sela kegiatanmu, di sela-sela nugasmu, tugas sekolah, itu akan ada muncul apa ya, ketagihan. Menarik ternyata ilmu itu ya. Ada beberapa hadis yang tadi menarik karena gaya tutur Nabi yang Nabi itu pandai bercerita ternyata, dan Nabi sering sekali berkisah kepada para sahabatnya. Beliau menyampaikan ilmu tetapi melalui cerita. Kisah. ya, melalui kisah, melalui perumpamaan ya. Dan kadang-kadang secara lugas Nabi menyampaikan pelajaran-pelajarannya juga. Dan Nabi itu mengajar dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua. Salah satu hadis tadi hadis yang dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seperti Ali ya. Pada saat zaman Rasul mereka masih kecil sebenarnya, masih muda. Ibnu Abbas lebih kecil lagi, lebih muda lagi. Dan ada dua Ibnu yang tumbuh menjadi manusia, tumbuh menjadi sahabat yang luar biasa karena keluasan ilmunya. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Umar. Dan dua-duanya ini sama-sama hebatnya, punya gaya yang berbeda. Ibnu Abbas itu wawasannya luas sekali sehingga dia berlaku lembut. Ya, dia komparasikan berbagai sumber, lalu dia mengambil sikap yang sangat hati-hati. Nah, ciri khas Ibnu Abbas itu kehati-hatiannya. Dia menyampaikan dakwah itu lembut. Sebaliknya Ibnu Umar seperti ayahnya, orangnya tegas, keras sekali. Maka dia mengambil hukum di dalam istilahnya pendekatan hukum yang dia ambil itu pendekatan yang keras, yang tegas. Ya. Dua-duanya karena kehati-hatian sebenarnya. Karena hati-hatinya Ibnu Abbas itu kemudian mencoba meramu, lalu dia sampaikan kelembutannya. Ibnu Umar karena hati-hati seperti Umar, jangan sampai keliru, maka dia keras. Nah, Ibnu Abbas ini sering mendapat nasihat-nasihat langsung dari guru pertamanya, Rasulullah. Dan dalam beberapa hadis itu Rasul kalau menasihati anak-anak itu sering diajak
rekreasi dalam tanda kutip. Jalan-jalan. Dinaikkan di belakang kuda Nabi, lalu sambil jalan itu Nabi memberi nasihat. Salah satu nasihat Nabi tadi dalam hadis yang dibaca di Nabil kepada Ibnu Abbas, dia diminta untuk apa tadi? Mengingat Allah dikala muda, lapang. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah Akan akan menjagamu. menjagamu. Apa artinya itu? Menjaga Allah itu artinya gimana? Memenuhi hak-hak Allah. Gitu. Menjalankan kewajiban. perintah Allah. Meninggalkan larangan. Menjaga Allah itu menjaga hukum-hukumnya Allah. Memenuhi Ya. hak-hak Allah. Menjaga hukum-hukumnya Allah itu artinya mengikuti apa yang disunahkan oleh nabinya, karena Allah menyampaikan risalahnya melalui Nabi. para nabi. Oh. Jadi kalau ada orang yang demo karena membela agama yang dinistakan dan seterusnya, itu harus diniatkan dalam rangka membela Allah, menjaga Allah. Siapa yang membela Allah, Allah akan membelanya. Siapa yang menjaga hukum-hukumnya Allah, Allah akan menjaganya. Ya, dikuatkan dengan hadis setelahnya, lanjutan hadis itu juga mengingatkan bahwa kita tidak perlu merasa khawatir oleh segala sesuatu di luar diri kita yang itu akan menyengsarakan, membawa madharat, kesusahan pada diri kita, karena semuanya tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Nggak perlu takut dengan apapun, karena Allah insya Allah akan menjaga, sekiranya kita menjaga hak-hak Allah dari kata bunda, ya, hukum-hukumnya Allah. Tidak ada satupun kekuatan bisa mencelakakan kita kecuali Atas izin Allah. atas izinnya, termasuk corona. Tetapi ini jangan disalahpahami. Ada orang-orang itu, alah, corona ini gawenane Gusti Allah. Kalau terus akhirnya sembrana. Kemarin ayah bunda itu rapat, ayah sama bunda kemarin rapat ke kantor, pulangnya masya Allah ramai luar biasa kalau Gimana? sore. Di jalan. Di jalan itu, Indomaret itu. wah di depan Indomaret itu Depan orang Indomaret jualan itu. banyak Orang banget. jualan itu tidak beda Kayak biasa dulu. loh. Di desa ini juga ya, dari masuk Iyalah itulah ramainya bukan. orang Nah, kayak Ramadan biasa. bukan berarti yang namanya kita pasrah tawakal pada Allah itu lalu kita berlaku Diri. sembrono. Ya dua-duanya harus dilakukan. Harus ikhtiar. Kemudian Anda sampaikan ada sunatullah. Sunatullah itu hukum-hukum Allah yang berlaku di dunia, itu harus diikuti. Misalnya sunatullah itu api itu panas, itu sunatullah. Wah, enggak, Gusti Allah tidak mengizinkan aku terbakar, aku tidak akan terbakar. Tidak Terus gitu. tanganmu tok deleh ndur kompor gas. Sengaja dong itu. Nah, itu sama aja. Hukum alamnya. Ya, memang tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah, tetapi sunatullahnya, hukum alamnya harus kita ikuti. Ya, tidak sembrono. Itu juga ada wabah, ada penyakit. Sunatullahnya bagaimana? Sing sembrono, sing ora cuci tangan, sing berdesak-desakan, punya potensi. Ingat ya, punya potensi, tidak selalu ya, karena semuanya pasti atas izin Allah. Punya potensi tertular lebih besar. Maka kita harus hati-hati, lalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rasa rindu kita ke masjid, sudah lama tidak ke masjid, kita ikhlaskan itu, kita ridho, bagian dari ikhtiar kita karena kita mencintai hukum-hukumnya Allah, sunatullah. Ya. Oke. Tapi yang Idul Fitri ke masjid ya. Kenapa? Ya Idul Fitri masuk ke masjid. Ya, Idul Fitri itu nggak wajib. Tapi emang Tapi tapi berarti kita nggak boleh sholat. Sholat, kamu bayangkan coba, sholat Jumat itu wajib, Le. Sholat Jumat itu wajib. Itu saja dalam kondisi seperti ini, para ulama kita di MUI dan ulama-ulama berbagai negara di belahan dunia ini
membuat hukum, ya, membuat fatwa. Fatwa itu pendekatan hukum dengan berbagai sumber. Mereka kemudian mengambil rekomendasi sebaiknya tidak dulu. Nah, MUI terakhir mengeluarkan fatwa sholat sunnah Idul Fitri itu hukumnya Sunnah. sunnah muakkadah. Maka bagi mereka yang Anjurkan. tidak benar-benar berhalangan itu dianjurkan untuk datang ke tanah lapang melaksanakan sholat, karena itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu Nabi nggak pernah meninggalkan. Ya. Mungkin cari tempat yang Tetapi, nah, fatwanya panjang tuh. Yang kemarin cuma di-share ayah itu loh. Baca nggak? Mana di-share ayah itu rada dibaca kayak gitu. Orang mau nge-game aja. Enggak pernah. Tetapi Nggak pernah untuk makan. daerah-daerah yang dikhawatirkan masih cukup tinggi tingkat penularannya, ya, atas wabah yang terjadi, maka sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Nah, kalau tanda bahwa tingkat penularan masih berjalan berkembang, itu ditandai dengan pembagian wilayah. Nah, itu yang menentukan siapa? Pemerintah, karena mereka yang punya policy, yang punya kewenangan, yang punya kemampuan untuk melihat itu dengan teknologi yang ada sekarang ini. Daerah-daerah yang seperti itu terbagi menjadi beberapa kategori itu: merah, kuning dan Hijau. hijau. Nah, hijau itu berarti clean, Aman. bersih, aman. Nah, kuning berarti OTW. oke, Hati-hati Bambang. hati-hati ya. Kalau merah berarti Danger. ya, Danger. semua Dangerous. saat ini kondisinya sekarang ya, Sleman, semua daerah di Sleman itu merah. segitu pakaian. Dan masih banyak yang luar. Itu merah. Nah, kita berharap begini, kita berdoa yang keluar-keluar itu tetap terjaga sehingga tidak kemudian terkena. Kenapa? Kalau sekali yang dekat dengan kita itu ada yang kena, potensi penularannya menjadi lebih tinggi lagi. Tetapi kita niatkan, kita ikhlas, kita ridho, kita hendak keluar itu juga dalam rangka hal yang sama. Apa itu? Supaya tidak menambah potensi penularan itu. Nanti kita lihat perkembangannya. Iya. Mudah-mudahan udah bagus, kita keluar. Kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya. Terus kita keluar. Jalan-jalan. Ya. Ini kan sudah hampir sebulan kita nggak keluar. Sampai 3 bulan. Oh, belum dong. Dari Maret. Dari Maret. Iya toh. Ini udah Mei. Kemarin rapat aja udah Oh, saya iya, ya? sampaikan loh tahapan-tahapan kita. Masya Allah, itu. iya. Sampai 3 periode ini kita. Perpanjangan 4 kali udah. 4 kali. Kemarin tak sampaikan periode pertama ini secara resmi. Iya ya. Masya Allah. Padahal itu Sama-sama. PE Bunda. Nggak loh. boleh. Berarti Bunda sempat kurus gitu no ya. Baik, ini ya, pagi ini cukup. Sekali lagi terima kasih. Lalu, ntar sedikit tadi ada hadis yang menarik tentang kisah lagi. Cerita tentang apa tadi? Si belang, si botak. Si buta. Ini 3 orang. waktu ayah masih di SD, ayah langganan majalah. Bubu. Majalah bukan. Boboy. Majalah apa gitu ya, Mentari atau apa itu yang di sekolah-sekolah itu. Semua anak beli itu di sekolah. Itu apa, Kak? Mana itu tuh? Itu cerita-cerita seperti ini kami kira